Ini sudah dibuka 40.000 hektar ya untuk optimalisasi lahannya dan akan dibuka 1 juta hektar. Nah, Sulawesi Selatan ini tahun lalu itu 654.000 hektar ya plus minus di situ. Data kemarin ini dari BPS itu bertambah 5.000. Jadi 660.000. Lahan baru. Lahan baru. Jadi Kementerian Pertanian ini sudah melakukan beberapa program-program untuk menarik generasi muda. Ya, jadi bagaimana generasi muda ini bisa terlibat di dalam pertanian. Nah, sekarang ini alat-alat pertanian ini semakin canggih. Traktornya sekarang yang dulu itu dikendalikan pakai tangan, manual. Sekarang ini bisa duduk manis di atas. Nah, bahkan bukan itu saja, bisa di remote dari rumah. Jadi sekarang ini memupuk, menanam. Memupuk ini tidak pakai menghambur-hambur ini. Sekarang pakai drone. Nah, sekarang ini panen kan selama ini ya masih tradisional. Tingkat kehilangannya, losisnya itu cukup tinggi. Itu sangat tinggi tuh kehilangan hasil ya. Sekarang ini ya mungkin tidak sampai 1%. Dengan pertanian modern ini bisa menekan biaya produksi sampai 50%. Sahabat UKI, saya Anita Amir, kita berjumpa lagi di podcast Catatan Jurnalis Sukriansah. Kali ini tamu kita adalah seorang pakar sektor pertanian. Beliau juga akademisi. Kita sapa beliau adalah Bapak Dr. Insinyur Abdul Haris Bahrun, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak, sudah hadir di Catatan Jurnalis Sukriansah hari ini. Iya. Ya, kita membahas sedikit tentang sektor pertanian dan bagaimana dunia sekarang menghadapi krisis pangan dan mungkin ada jawaban-jawaban untuk itu. Iya. Tapi sebelumnya, Pak, mau bertanya dulu. Apa kegiatan sehari-hari nih, Pak? Ya, jadi kegiatan kami sehari-hari sebagai akademisi, dosen di program studi agroteknologi di jurusan agronomi. Jadi mengurusi budidaya tanaman ya. Jadi bagaimana menumbuhkan tanaman supaya berproduksi lebih baik ya, meningkatkan produktivitasnya. Jadi di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin. Pak, itu Bapak juga ketua prodi ya? Ketua prodi agroteknologi ya, Pak ya? Prodi agroteknologi. Jadi prodi agroteknologi itu gabungan dari 3 departemen ya. Jadi departemen agronomi, departemen ilmu tanah, departemen hama dan penyakit tumbuhan. Tadi di awal saya menyebut tentang bagaimana kondisi dunia saat ini yang menghadapi krisis pangan ya, Pak, dan itu semacam istilahnya tsunami di bagian pangan. Bagaimana Pak Haris melihat situasi sekarang ini dan bagaimana hubungannya dengan sektor pertanian? Apakah bisa menjadi solusi bagi persoalan krisis pangan saat ini? Iya, begini Bu Nita. Jadi kalau kita lihat secara global ya, jadi kurang lebih sekarang ini yang terancam kelaparan kurang lebih 59 negara ya, dengan penduduk yang kelaparan per hari ini itu tidak kurang dari 900.000. Betul. Itu luar biasa. Ya, 970 ya, Pak? Iya, 970 mungkin ya sekitar begitu angkanya ya. Jadi ini dikibatkan oleh beberapa faktor-faktor alam, apakah kekeringan atau El Nino ya, sehingga menyebabkan krisis pangan ya. Jadi dari beberapa negara itu memang hampir semua negara-negara tersebut tidak bisa memproduksi pangan secara maksimal. Termasuk di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Sekarang ini kita menghadapi namanya darurat pangan ya. Di Indonesia, Pak? Di Indonesia. Jadi darurat pangan ya sekarang ini, sehingga Menteri Pertanian ini melakukan beberapa terobosan-terobosan, program-program yang cepat sekarang ini bagaimana mengantisipasi itu adalah pompanisasi di Indonesia. Jadi sekarang ini kurang lebih hampir 70.000 pompa disebar di seluruh Indonesia, dan alhamdulillah hasilnya sudah kelihatan ya. Yang biasanya kita
minus ya, minus di Juli, Agustus, September, Oktober. Ini dari data PBS ya, Iya. BPS ya. Jadi karena kita punya data ini single data BPS ya. Ini kalau saya lihat data kemarin ini itu Juli, Agustus kita sudah surplus. Dan perkiraan BPS itu di September, Oktober kita juga sudah surplus. Ini karena berkat pompanisasi yang digerakkan oleh seluruh stakeholder, dipimpin oleh Menteri Pertanian. Dan ini memang sampai sekarang ini bagaimana pompa dan mengambil air dari air permukaan dari sungai, danau, maupun dari air sumur. Ya. Ini khusus di Sulawesi Selatan ini banyak sekali pompa yang sudah dipasang, dan alhamdulillah sekarang ini Sulawesi Selatan luas tambah tanamnya dan perluasan areal tanam ini sangat menggembirakan. Ya, itu berarti bagian dari solusi yang dilakukan oleh kementerian, Pak ya, dalam menghadapi situasi darurat pangan ya, Pak. Jadi memang ini, jadi ada 3 program dari pertanian untuk perluasan areal tanam namanya PAT. Jadi pertama itu namanya optimasi lahan. Jadi lahan-lahan yang selama ini tergenang ya, tidak bisa ditanami, dibuatkan saluran, diperbaiki salurannya. Ya, jadi saluran-saluran yang jadi airnya dialirkan. Semacam irigasi begitu, Pak? Iya, semacam irigasi. Jadi irigasi. Jadi salurannya diperbaiki, airnya menjadi turun dan itu bisa ditanami. Kami lihat bulan lalu dan minggu kemarin juga, dan bahkan kemarin ini di Kabupaten Bone, yang sebelumnya hanya 1 kali ditanami atau indeks pertanaman 100, itu dengan adanya optimasi lahan, itu jadi air-air yang tadinya tergenang itu di sawah-sawah, itu bisa dikeringkan, turun ya, dan bisa ditanami padi. Sekarang menjadi 200. Dan harapan kita itu bisa sampai 3 kali tanam di dalam satu tahun. Ya, 1 tahun. Nah, itu luar biasa kalau bisa 2 kali saja di Sulawesi Selatan bisa tanam, itu produksinya luar biasa. Itulah yang terjadi sehingga Sulawesi Selatan dihitung sebagai daerah surplus ya Pak, pada surplus padi ya Pak, pada saat kondisi-kondisi yang lain itu daerah lain yang mengalami misalnya kekurangan ya, kekeringan gitu Pak ya. Iya. Karena saya mencatat ini kuartal kedua di pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan itu bagian pertanian itu memberi memberi sebesar 23% ya dari perekonomian di Sulawesi Selatan. Ya, itu pertanian secara umum. Jadi masuk perikanan ya, masuk ke lautan di situ. Jadi gabungan dari situ. Tapi itu bagian dari sektor pertanian juga. Iya, sektor pertanian masuk di situ semuanya. Berarti tidak hanya semata padi yang sedang dikembangkan oleh di Kementerian Pertanian Pak untuk mengatasi darurat pangan ya. Iya, jadi memang ini kan darurat pangan ini kan khususnya pangan, dalam hal ini padi. Itu kita fokus dulu untuk bagaimana ini menyelamatkan perut dulu. Ya, kalau kemarin itu krisis COVID bisa kita lalui, krisis ekonomi. Nah, sekarang ini kalau darurat pangan, kita kan semua butuh beras ya, butuh makan. Dan itulah Pak Menteri Pertanian fokus kepada bagaimana meningkatkan produksi ya. Produksi, dan alhamdulillah kita surplus. Ini 4 bulan berturut-turut ini kita surplus. Pak, selain pompanisasi, kita kan juga akan apakah juga menghadapi anomali iklim ya? Iya. Nah, mungkin salah satu program adalah pompanisasi. Selain itu apa Pak yang dilakukan? Ya, jadi ada 3 sebetulnya untuk perluasan areal tanam, namanya PAT. Jadi yang pertama itu optimalisasi lahan ya, khususnya lahan rawa, kemudian pompanisasi, kemudian namanya tusip, tumpahan sisip. Jadi yang tusip ini adalah memanfaatkan lahan-lahan di bawah tegakan. Nah, di bawah tegakan ini kan luas sekali, ini puluhan juta di Indonesia, puluhan juta ya. Hanya memang setelah didata, ini target tahun ini hanya sekitar 280.000 hektar. Itu sudah di mapping untuk daerah-daerah perkebunan yang masih terbuka. Artinya masih misalnya kelapa sawit yang umurnya sampai 1 tahun, 2 tahun, itu masih bisa ditanami di antara tanaman tahunan ya. Bisa juga dibuat tegakan jati, tanaman-tanaman apa saja. Ya, dan memang di pertanian ini sudah ada varietas yang tahan atau toleran terhadap
naungan-naungan tertentu. Pak, karena kita bicara tentang kebijakan Kementerian Pertanian ya, apakah ini hanya berlaku di Sulawesi Selatan atau ada daerah lain yang juga dicakup? Oh, ini se-Indonesia. Jadi ini Se-Indonesia. berlaku se-Indonesia program. Jadi ini dari Sabang sampai Merauke, ini berlaku semua. Jadi berlaku semua. Bahkan di Merauke ini sudah dibuka 40.000 hektar ya untuk optimalisasi lahannya, dan akan dibuka 1 juta hektar Lahan baru. lahan baru. Nah, karena ya, lahan baku kita di Indonesia ini hanya kurang lebih 7,4 juta. 7,4 juta hektar. Nah, yang tertinggi itu Jawa Timur. Nah, Jawa Timur itu kurang lebih 1,2 juta. Kemudian Jawa Tengah kurang lebih hampir 980.000 hektar. Kemudian Jawa Barat sekitar itu juga. Kemudian Sulawesi Selatan. Nah, Sulawesi Selatan ini tahun lalu itu 654.000 hektar ya, plus minus di situ. Data kemarin ini dari BPS itu bertambah 5.000. Jadi 660.000 Lahan baru. lahan baru. Jadi ini hasil pengamatan dari BPS, bertambah 5.000 untuk Sulawesi Selatan. Jadi artinya ada lagi potensi untuk menambah produksi padi di Sulawesi Selatan. Ya, menarik ini Pak, karena selain persoalan lahan yang kurang, Iya. ini kan juga termasuk persoalan kita kekurangan petani, bukan begitu kan Oh, isunya? betul. Kan ada regenerasi petani itu agak berjalan lambat kalau saya tidak salah dengar. Betul. Itu gimana ceritanya Pak? Jadi memang ini secara jadi memang ini regenerasi sangat penting ya. Jadi Kementerian Pertanian ini sudah melakukan beberapa program-program untuk menarik generasi muda. Ya, jadi bagaimana generasi muda ini bisa terlibat di dalam pertanian. Kan sekarang ini generasi muda takut karena lumpur, ya mungkin takut sama lintah. Dibilang Mbak, Ya. tempatnya tidak bonafit ya Pak ya? Ya, Karena sekarang di- ini dengan pertanian modern yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Pertanian, Bapak Dr. Andi Amran Sulaiman, ini memang ya mulai sejak beliau di periode pertama juga sudah mencanangkan pertanian modern. Nah, pertanian modern ini tentunya harus menggunakan mekanisasi, ya. Jadi menggunakan mekanisasi, ya, smart farming dan presisi, ya. Jadi pertanian presisi, ya, dengan menggunakan alat-alat yang berbasis IoT, ya. Jadi sekarang ini Internet of Things ini sekarang juga lagi digandrungi oleh anak muda. Nah, sekarang ini alat-alat pertanian ini semakin canggih. Jadi sekarang ini traktornya sekarang yang dulu itu dikendalikan pakai tangan manual, sekarang ini bisa duduk manis di atas. Nah, bahkan bukan itu saja, bisa di remote dari rumah, bisa di remote dari pinggir sawah saja. Itu untuk pengairan atau? Untuk pengolahan tanah. Oh, pengolahan. Jadi pengolahan tanah bisa, tapi masih terbatas ya, belum semuanya di-cover di Indonesia, hanya untuk. Tapi ke depan ini itu akan dikembangkan teknologi-teknologi pertanian, alat mesin pertanian atau Alsintan yang lebih bagus. Jadi sekarang ini memupuk, menanam, memupuk ini tidak pakai menghambur-hambur ini. Sekarang pakai drone. Oke. Ya, pakai drone. Jadi memang itu akan dikembangkan beberapa tahun ke depan. Sekarang ini masih beberapa tempat ya, dan itu hasilnya sudah bagus ya. Jadi biasanya sekarang ini kan namanya rice transplanter, menanam ya. Iya. Nah, sudah itu dipupuk, pemberantasan hama, itu bisa melalui drone, apalagi panen. Nah, sekarang ini panen kan selama ini ya masih tradisional. Tingkat kehilangannya, losisnya itu cukup tinggi. Itu sangat tinggi tuh kehilangan hasil ya. Sekarang ini ya mungkin tidak sampai 1% menggunakan combine harvester itu, yang mesin panen itu langsung dipanen, langsung keluar gabahnya. Ya, itu. Jadi itu efisiensi. Dengan pertanian modern ini bisa menekan biaya produksi sampai 50%. Ya, bisa menekan. Jadi hemat, Mbak, ya? Hemat dan meningkatkan produksi. Cuman bahannya masih mahal ya, alatnya. Jadi menurunkan biaya produksi, tapi meningkatkan produktivitas bisa sampai 60%. Iya. Ya, karena di situ ada penghematan dan ada penggunaan juga bibit unggul di situ. Nah, jadi bibit unggul. Nah, inilah program-program di Sulawesi Selatan ini pernah dicanangkan 2-3 tahun yang lalu, program Mandiri Benih. Dan itu alhamdulillah kelihatan di Sulawesi Selatan itu surplus berkat program Mandiri Benih. Itu Mandiri Benih artinya Indonesia tidak lagi membeli.
bibit Iya. kita memproduksi sendiri atau bagaimana, Pak? Ya, kalau program Mandiri Benih yang ada di ini kan baru kemarin ini 2-3 tahun lalu di Sulawesi Selatan. Kebetulan kami juga masuk di tim itu bersama tim ya teman-teman dari berbagai universitas ya. Jadi program Mandiri Benih ini di mana melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Jadi mulai dari di Sulawesi Selatan itu ada namanya IKB, instalasi kebun benih. Itu di hampir seluruh kabupaten ada, itu dilibatkan. Kemudian ada penangkar, kan selama ini benih itu didatangkan dari Pulau Jawa, dan pengirimannya butuh waktu ke sini. Sampai ke sini diuji daya kecambahnya ya belum tentu di atas 90%. Padahal persyaratan itu ya paling bagus di atas 90% itu baru bisa untuk ditanam di lapangan. Nah, kalau di sini dikembangkan di Sulawesi Selatan dengan melibatkan penangkar-penangkar lokal dan kita banyak sekali Sulawesi Selatan. Yang kemarin 2 tahun sampai 3 tahun terakhir ini kita melibatkan kurang lebih 400 penangkar di beberapa kabupaten. Jadi hasil penangkar itu tentunya kan ini kan benihnya kan masih segar. Ya, jadi misalnya penangkarnya di Sidrap, hasilnya nanti didistribusikan di sekitar misalnya sampai Wajo. Yang di Luwu juga. Yang di Bulukumba sekitarnya juga. Misalnya di Kabupaten Goa, Maros, jadi itu benihnya lebih bagus. Kedua, biaya distribusinya lebih murah. Oh, lebih murah, Karena jauh dekat, lebih ya. murah. Karena tidak mendatangkan. Dan penangkarnya di sini dan melibatkan semua. Jadi satu penangkar itu beberapa penangkar ya. Itu di situ ada namanya POPT, petugas organisme pengganggu tanaman. Ada petugas benihnya di situ ya. Iya. Jadi PBT-nya istilahnya ya. Jadi di situ jadi ada petugas lapangannya, penyuluh juga di situ melibatkan dan semua stakeholder di situ. Sehingga kita bisa menjamin kualitas benihnya bahwa benih ini insya Allah pertumbuhannya bagus dan bisa menghasilkan produksi yang maksimal. Ya. Pak, jadi ini yang pengadaan bibit unggul bibit unggul ini sudah ada di Sulawesi Selatan sejak? Iya, 2020 dimulai itu sebutnya 2020 ya. Ini baru permulaan. Di permulaan 2021 kita sudah mulai memetakan. Jadi 2021, 2022, 2023. Dan itu nyata sekali ya signifikan peningkatannya. Yang jadi yang biasanya itu BPS ya, jadi bisa dibuka BPS ya. Badan Pusat Statistik ya. BPS ya. Jadi kita itu mengalami peningkatan 250.000 ton ya dengan program produksi padi Selatan. Jadi biasanya 5 juta ton ya, rata-rata plus minus ya average ya. 5 juta ton. Ya. Itu dengan program Mandiri Benih itu naik menjadi 5,3 juta ton. Itu luar biasa peningkatannya. Itu 300.000 ton itu bukan barang kecil, itu bisa triliunan dampaknya itu. Ya, dan paling tidak bisa mengisi kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan, Pak ya. Dalam setiap tahunnya berapa kita kebutuhannya memang beras? Sulawesi Selatan. Jadi Sulawesi Selatan itu kan anggaplah kita produksi, kita kan surplus ya. Jadi Sulawesi Selatan itu produksi sekitar 5 juta ton. Jadi kalau rendemennya hasilnya jadi dari beras menjadi gabah kurang lebih 63% ya. Anggaplah kita ambil 3 juta ton. 3 juta ton. Penduduk Sulawesi Selatan itu kalau tidak salah sekitar 9,3 juta sehingga berapa ya. Ya kita makan itu paling ya 1,2 juta ton. Ya, antara 1 sampai 1,2 juta ton. Jadi kita surplus kurang lebih 1,8 sampai 2 juta ton. Beras itulah yang dikirim ke beberapa provinsi di Indonesia yang minus. Memang minus ya. Di Indonesia itu yang surplus beras ya tidak lebih dari 12-13 provinsi saja. Yang lainnya itu mempunyai keunggulan tersendiri. Ya, jadi mempunyai keunggulan misalnya tanaman-tanaman perkebunan, tanaman-tanaman rempah dan lain-lain. Nah, jadi itulah gunanya mungkin kita di sini saling mengisi Pak. Gitu. Jadi kalau Sulawesi Selatan dengan kekurangan rempah-rempah, kita bisa mengambil dari Maluku, dari Papua, kita kirim beras ke sana ya. Jadi gitu. Masing-masing daerah memiliki diversifikasi Pak ya, seperti dengan keunggulan komparatif. Dan Sulawesi Selatan itu kurang lebih 20, dia mensuplai kurang lebih 25 provinsi di Indonesia.
Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Dan ya insya Allah mudah-mudahan bisa lebih ditingkatkan. Itu karena memang program pertanian di Sulawesi Selatan itu memang pertama dilihat adalah air. Ya, ya, air dan benih. Ini dua ini kata kunci sebetulnya di pertanian, benih, terutama benih. Kalau kita misalnya mampu memilih benih atau berhasil memilih benih yang bagus, itu sudah 50% keberhasilan, Bu Anita. Ya, karena kuncinya di benih. Ya. Ya, karena benih ini yang akan menghasilkan tumbuhan yang baik, Pak. Tumbuhan yang bagus gitu. Iya. Nah, selama ini kan banyak benih-benih yang kualitasnya rendah, daya kecambarnya rendah, apalagi profitasnya. Sahabat UKI yang kami hormati, Sulawesi Selatan ini dikenal dengan lumbung pangan nasional. Dan sejak tahun 70-an, 80-an, sampai sekarang ini, Alhamdulillah, Sulawesi Selatan itu masih tetap lumbung pangan nasional. Dengan posisi luas baku sawah, itu urutan keempat, ya. Jadi kurang lebih dari Menteri ATR, ya, Pertanahan Nasional, ada peningkatan 6.000 hektar. Tetapi secara LBS kita, luas baku sawah kita itu menurun, karena ada konversi dari 7,4 juta hektar, sekarang ini sekitar 7,36 juta hektar. Nah, tentunya perlu kita mencari solusi untuk menanggulangi kekurangan pangan. Sekarang ini darurat pangan, artinya kita kekurangan pangan. Jadi sehingga perlu ditingkatkan. Beberapa program-program unggulan di Sulawesi Selatan ini yang pernah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya, baik program pemilahan komoditas, penyediaan benih, dan lain-lain, itu sudah sangat bagus hasilnya, baik di sektor pangan, khususnya padi, perkebunan, maupun hortikultura. Nah, khusus untuk padi, ini yang paling bagus dilanjutkan adalah program Mandiri Benih. Dan hasil yang diperoleh dari program Mandiri Benih ini sudah mampu meningkatkan produksi padi di Sulawesi Selatan. Nah, tahun 2022, 2023, itu Sulawesi Selatan mempunyai stok atau surplus beras tertinggi di Indonesia. Program Mandiri Benih ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan produksi secara keseluruhan di Sulawesi Selatan, tapi ada beberapa manfaat dari program Mandiri Benih. Kami kasih contoh misalnya teknik budidaya, ya. Jadi teknik budidaya karena program Mandiri Benih ini dikawal bersama, mulai dari di petani, penangkar, dan kita melibatkan penangkar-penangkar lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, ini untuk sekarang penangkar yang pernah dilibatkan yaitu kurang lebih 427 orang, ya. Kemudian melibatkan kelompok tani kurang lebih 4.500. 4.500 ini kelompok tani, dan penerima bantuan itu luar biasa, kurang lebih 120.000. Nah, tentunya kalau ini yang bergerak, ya, jadi petani-petani di lapangan ini mampu menggunakan benih unggul, ya kita harapkan bisa meningkatkan produksi. Dan itu hasilnya sudah jelas ada. Di tahun 2022-2023, kita tuh meningkat, ya, dari 5 juta ton gabah kering giling itu menjadi 5,3. Itu sudah luar biasa. Ada delta di situ, kurang lebih 250 sampai 300 ribu ton. Dan itu pergerakan ekonomi di masyarakat itu sudah luar biasa. Nah, tentunya dengan penggunaan benih yang unggul ini, dengan program Mandiri Benih, ada beberapa hal yang membedakan sebelum dan pada saat dilaksanakan. Jadi yang pertama mengenai teknik budidaya. Nah, tentunya di sini benih memegang peranan penting. 50% dari keberhasilan pertanaman itu ditentukan dari benih. Jadi kalau petani sudah mampu memilih dan menggunakan benih unggul, berarti itu sudah 50% keberhasilan. Yang lainnya adalah misalnya dari faktor pendukung lainnya, sarana produksi, ya misalnya pupuk, pengairan, dan lain-lain. Itu kalau itu sudah bisa dipenuhi semua, insya Allah produksi kita akan lebih bagus, ya. Dengan teknik budidaya ini sebelum Mandiri Benih, yang biasanya petani itu menggunakan sistem tanam hambur, ya, tidak menggunakan juga pupuk berimbang, sehingga di dalam pemeliharaan maupun padi itu rentan sekali terhadap OPT. Nah, dengan program Mandiri Benih ini, kita harapkan, dan memang sudah dilaksanakan di masyarakat ini, yaitu penerapan pupuk berimbang, dan serangan dari OPT sangat sedikit, ya, kita temukan di lapangan. Nah, di dalam program Mandiri Benih ini juga, ini bagusnya karena dilakukan pendampingan. Jadi pendampingan
dan pengawalan. Jadi pendampingan dan pengawalan ini ada di lapangan semua, teman-teman dari PBT ya, jadi POPT dan manajer-manajer IKB yang tersebar di 24 di Sulawesi Selatan ini luar biasa. Jadi bagaimana koordinasi di lapangan ya supaya produksi atau mutu benih dihasilkan bisa lebih baik. Kemudian di samping itu yang paling penting sahabat UKI, dengan program Mandiri Benih ini dilakukan pemberdayaan ya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi di sini dilakukan pelatihan-pelatihan terhadap penangkar-penangkar benih lokal yang tersebar di Sulawesi Selatan, sehingga informasi-informasi terbaru tentang penangkaran dapat diterima oleh petani. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ada di sini social engineering ya. Jadi terutama spirit petani itu semakin tinggi ya. Jadi bangkit bagaimana merasa diperhatikan oleh pemerintah. Jadi ini bagus sekali program Mandiri Benih dilanjutkan ke depan, dan ini merupakan kalau bisa menjadi program unggulan ya ke depan, karena untuk peningkatan produksi itu benih merupakan salah satu kunci utama ya, kunci utama khususnya di tanaman pangan. Kemudian produktivitas ya, jadi yang biasanya rata-rata produksi nasional itu atau selatan ini ya antara 5,3 sampai 5,5 ton. Ini produktivitasnya bisa di atas 7 ton. Bahkan ada demplot ya, ada sampling yang dilakukan oleh BPS di Kabupaten Bone, itu bisa mencapai 13 ton per hektar. Nah tentunya dengan penggunaan benih unggul ini dan bersertifikat ini, kalau misalnya rata-rata saja 7 ton saja, itu sudah luar biasa ya, karena luas pertanaman kita di Sulawesi Selatan ini kurang lebih 1,1 juta, dan kalau bisa ditingkatkan 2 kali lipat atau indeks pertanaman 200 ya kurang lebih 1,3, itu sudah luar biasa. Nah di Sulawesi Selatan ini kan sumber-sumber air, bendungan, sungai ya banyak sekali. Tentunya perlu dilakukan terobosan-terobosan ya, terutama di musim yang kering ini, dampak daripada El Nino. Nah sekarang kita lihat di Sulawesi Selatan, kondisi sekarang ini kan luar biasa di tengah kekeringan yang berkepanjangan, tetapi ya, saya jalan-jalan kemarin dengan minggu lalu, alhamdulillah itu banyak sekali pertanaman. Itu karena program pompanisasi ya, jadi Kementerian Pertanian ini memberikan bantuan kepada masyarakat ya, punya petani dan kelompok petani itu dan langsung kepada masyarakat, dan hasilnya alhamdulillah yang tadinya saya lihat ya, kami wawancarai beberapa petani yang tadinya hanya 1 kali menanam, itu bisa menjadi 2 kali, atau 2 kali bisa menjadi 3 kali. Bahkan kemarin di Kabupaten Bone, di Dua Boco ya, itu yang tadinya hanya 1 kali menanam, tapi dengan program bantuan pompanisasi bisa 2 kali. Bahkan di optimalisasi lahan itu, yang biasanya sawahnya tergenang ya, terendam oleh air, itu dari 1 menjadi 3. Kemarin juga di Kabupaten Takalar ya, ini bantuan pompanisasi ya, ini sudah luar biasa, dari IP1 menjadi IP2, bahkan ada yang sudah 3 kali menanam mulai menanam ini di bulan September. Pak, ini kan kita juga masih melihat masih ada persoalan pupuk ya. Iya. Kita menghadapi persoalan pupuk. Jadi memang tahun lalu masih ada masalah pupuk karena memang ini jadi secara nasional itu kebutuhan kita turun. Ya, yang biasanya ya sebetulnya kebutuhan kita kurang lebih 9,5 juta ton ya. Jadi kemarin itu hanya dikasih 4,5 juta ton. Karena anggarannya kurang. Anggaran memang turun. Ya sekarang ini alhamdulillah Pak Menteri dan itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden. Sekarang ini tidak ada masalah dengan pupuk. Sudah selesai dengan pupuk. Artinya petani yang memasukkan di proposal di RDKK itu 100% sudah di cover semua. Jadi dari 4,5 menjadi 2 kali lipat, 9 juta ton. Pupuk untuk ya, pupuk untuk petani. Jadi sekarang ini sudah
Saya kemarin dari Kabupaten Bone dan beberapa di sekitarnya di sana, memang sudah tidak ada lagi kayak tahun lalu, ya, Ya, tahun lalu. ya. Persoalan itu kan cukup mengemuka ya Suka ketika mengemuka persoalan dan alhamdulillah sudah produksi. mampu diselesaikan ya. Kalau saya tidak salah, gara-gara pupuk itu akhirnya juga mengalami penurunan produksi ya Pak? Oh iya, Se-Indonesia. pasti itu, pasti. Ya, karena ini kan paritas kita ini kan sangat responsif terhadap namanya pupuk yang hampir semua ini kan paritas hibrida. Jadi hibrida ini atau benih-benih unggul ini tentunya memerlukan juga input yang tinggi. Dia bisa berproduksi sesuai dengan kapasitasnya ya. Jadi tapi tergantung dengan input yang diberikan. Kalau diberikan misalnya pupuk, air yang bagus, tentunya akan memberikan produksi yang bagus. Ya. Ya. Ya Pak. Terus kemudian ini Pak, persoalan kita adalah juga tentang SDM ya. Iya, ini kan tadi Bapak bicara tentang kualitas kita akan menggunakan alat Alsintan yang modern mungkin ya, meskipun saat ini masih terbatas. Bagaimana dengan konektivitasnya nanti dengan petani misalnya, bagaimana mereka dengan sumber daya mereka yang masih rendah rata-rata seperti itu? Jadi memang di Kementerian Pertanian ada namanya program YES ya. Jadi YES itu jadi bagaimana memberdayakan anak muda ya, anak kan? muda. Iya. Jadi bagaimana melibatkan anak muda di pedesaan. Dan ini untuk tahun ada beberapa program. Program YES namanya Pak ya? Program YES ya. Jadi bagaimana menumbuhkan kewirausahaan di pemuda tani di pedesaan. Jadi bagaimana dia berusaha. Kemarin saya lihat di Kabupaten Bone ini ada usaha magot ya. Jadi ulat ya, itu bisa dijadikan untuk pakan ternak dan itu hasilnya cukup bagus. Bisa juga untuk hidroponik, bisa juga untuk beberapa usaha-usaha cabai, usaha banyak. Jadi ini di Sulawesi Selatan sudah ribuan ya. Bahkan di Indonesia ini data terakhir tidak salah targetnya itu 320.000 dari 2019 sampai 2025 nanti sampai tahun depan. Itu targetnya yang akan dibina ya. Jadi di sini bagaimana pemuda difasilitasi terhadap pembiayaan, kan ini kan masalah berat. Itu juga satu persoalan ya Pak, pembiayaan betul. Pembiayaan. Dan ini alhamdulillah banyak pemuda-pemuda sudah memang sudah terjun di masyarakat ini menjadi paling depan ya untuk mengembangkan pertanian. Itu bagian dari generasi juga yang tadi kita sebut ya tadi Pak. Generasi itu ya. Dan memang harapan Pak Mentan ini memang lebih banyak melibatkan anak muda. Bahkan sejak beliau menjadi menteri ini melibatkan namanya program pendampingan. Jadi melibatkan hampir ya beberapa universitas ternama di Indonesia khususnya di bidang pertanian ini untuk mendampingi petani-petani di lapangan. Jadi mulai dari pengolahan tanahnya, memilih benih, pemupukan, dan itu hasilnya sangat signifikan. Dan insya Allah tahun depan itu akan dilanjutkan dengan jumlah mahasiswa yang lebih banyak. Kalau tadi tidak salah, tahun depan itu sekitar 50.000 se-Indonesia. Berarti memang melibatkan nanti mahasiswanya nggak Pak ini? Sudah mulai promosi ke kampus-kampus Pak? Iya, dan ini sudah jalan tahun ini. Sudah mulai jalan, hanya jumlahnya belum terlalu banyak, masih ribuan ya. Itu bagaimana? Maksudnya teknisnya bagaimana Pak merangkul mahasiswa untuk mau mereka turun sebagai petani deh? Ya, jadi memang ini kan kalau petani, kalau di Fakultas Pertanian ya sudah tahu lah medannya ya, sudah terbiasa. Terbiasa di lapangan. Iya, seperti mahasiswa saya memang tiap hari memang kerjanya di lapangan gitu. Ya saya sampaikan siapa suruh masuk di pertanian. Jadi pertama itu ini kan ada program. Tapi nanti jadi petani berdasi kan Pak? Ya, gitu. Yang harapan kita semua dan harapan dari Pak Menteri memang petani berdasi. Ya memang ini kalau bisa pendapatannya ya paling rendah 20 juta. Masya Allah. Ya jadi pertama ada juknis ya, ada istilahnya juklaknya, ada juknis yang ditetapkan dari kementerian, kemudian kerjasama dengan perguruan tinggi lokal. Jadi misalnya di Sulawesi Selatan ini ada Polbantan Goa, ada Universitas Hasanuddin, ada beberapa universitas swasta yang terlibat di dalam pendampingan ini. Jadi mahasiswanya itu kita rekrut, kita seleksi, kemudian ditentukan lokasinya. Misalnya ada 20 kabupaten, di mana kecamatan, di mana desanya. Tidak semuanya, tapi kita ngambil
sampel-sampel di situ yang mana yang bisa didampingi ya, sehingga bisa betul-betul didampingi. Jadi bagaimana apakah benih terlambat? Karena kalau terlambat benihnya, ya pasti petani mengambil benih asalan, pasti produksinya tinggi. Jadi dipastikan bantuan dari pusat, bantuan dari provinsi itu sampai di lapangan. Nah inilah tugasnya mahasiswa di sini. Mahasiswa mendampingi, pendamping ya namanya. Pendampingnya. Jadi di samping teknisnya, jadi sebelum turun mahasiswa ini kita BIMTEK ya, bimbingan teknis. Apa yang akan dilakukan di sana. Jadi mulai misalnya persiapan benihnya, bagaimana akan mengoperasikan traktor. Jadi mahasiswa juga dilatih dulu. Jangan sampai di lapangan mereka malah yang diajar sama petani. Walaupun di kampus ini masih belum terlalu lincah, tapi kita harapkan nanti di lapangan setelah bersama dengan petani bisa lebih kayak saya dulu di sekolah pertanian di kampus saya dulu memang traktor itu tidak terlalu lincah. Begitu saya praktek dulu di Polman ya, Polwali Mamasa. Nah, itu saya udah kalah petani asli. Di pabrik gula Takalar dulu, bisa. Artinya kita lebih mahir sedikit ya. Bahkan di nanti ke depan ini ada namanya PP ya, jadi Politeknik Pertanian ini. Jadi setiap provinsi itu akan disebar di samping ada Polbantan ya, Politeknik ya Polbantan. Jadi ada PP ini Politeknik Pertanian Indonesia ini bisa memperbaiki traktor. Jadi anak-anak muda sekarang ini sudah bisa bongkar pasang traktor. Ya, jadi alumni di sana itu sudah mulai diajarkan. Ya, sudah diajarkan. Sekarang ini kan kendala juga di lapangan kalau ada alat-alat yang rusak. Tidak ada bengkelnya. Langsung kan produk mesin-mesin yang canggih ini masih belum ada di Indonesia, Pak ya? Sebetulnya sudah di Indonesia kan ada TKD-nya. Jadi ada beberapa seperti Quick itu sudah dirakit di Jogja ya, sudah ada beberapa, tapi memang merek-merek yang ini masih dari beberapa negara yang kayak Jepang gitu ya. Tapi sebagian implementnya itu sudah diproduksi di dalam negeri. Iya. Jadi juga membuka lapangan pekerjaan di khusus untuk di bagian Alsintan. Iya, Alsintan. Jadi serasa generasi muda ini ke depan ini akan lebih tertarik ya, apalagi menggunakan alat-alat mesin pertanian yang lebih canggih. Dan biasanya tuh kan anak muda kan penasaran. Oke. Nah, gitu. Iya. Pak, sejauh ini hasil bagaimana respons anak-anak ketika mulai disosialisasikan soal program YES dan mereka diajak untuk? Iya, ini bagus sekali. Jadi pertama yang pendampingan responsnya gimana, Pak? Responsif. Jadi pertama begini, ini pengalaman kami 4 tahun ya. Jadi mulai dari 2015 ya sampai sekarang ini melakukan pendampingan. Setiap kita buka pendaftaran. Jadi pendaftaran itu tidak dibatasi dari Fakultas Pertanian saja. Jadi semua fakultas ya. Jadi walaupun ini adalah sektor pertanian, tapi mahasiswa yang ikut di situ ada dari peternakan, ada dari kehutanan, ada dari ilmu agama, ada dari sosial, bahkan ada dari UIN, ada dari swasta, dari mana-mana ikut. Dan kita seleksi, kemudian misalnya kita ambil sekitar 250 orang, 300 kita berdasarkan kan ada anggaran ya, ada anggaran di lapangan itu ada biaya hidup untuk mahasiswa. Nah sekarang ini ada program MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mahasiswa yang diterjunkan ke lapangan itu diakui SKS-nya. Jadi misalnya 3 bulan 10 SKS. Kalau 6 bulan bisa 20 SKS. Disetarakan. Selesai cepat ya, Pak? Ya, diharapkan begitu selesai dan ada tambahan ilmu di lapangan itu. Dan ya, itu juga sejalan dengan program Kemendikbud. Ini kan kita yang tadi Bapak bilang tadi ada juga pengurangan konversi lahan kan? Konversi lahan. Jadi sementara di satu sisi Bapak juga harus Indonesia juga harus membuka lahan untuk memperluas jumlah lahan pertanian. Lahan apa yang akan digunakan ini? Ya, jadi memang di sini kita kan lahan kita puluhan jutaan hektar ya, puluhan juta hektar. Jadi lahan rawa mineral. Di antaranya itu lahan. Jadi sekarang lahan rawa ya? Di antaranya. Di samping juga ada beberapa lahan. Ini kan seluruh provinsi membuka. Jadi sekarang ini lagi pengusulan.
di mana namanya cetak sawah rakyat CSR. Jadi cetak sawah rakyat ini diharapkan bisa mencapai 3 juta sampai 4 juta hektar dalam sekian tahun ke depan ya, 3-4 tahun ke depan. Nah, jadi memang ini kan pertumbuhan penduduk kita ini kan sekarang ini kalau tidak salah 282 juta ya, tidak salah ya, ribu juta ya, 282 juta udah sekarang. Nah, ini dengan lahan baku kalau hanya 7,4 dengan konversi tiap tahun 100.000, itu kan bisa dibayangkan beberapa tahun ke depan itu bisa jauh sekali. Nah, sekarang memang ini dengan program cetak sawah rakyat ini yang kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta ke depan ini ya bisa justru bisa membuka lahan lebih banyak dan meningkatkan produksi. Ya, memang ini kalau namanya buka lahan baru mungkin produksinya profitasinya ya per hektar itu mungkin belum maksimal ya. Tapi kita harapkan 2-3 tahun ke depan setelah tanam ya mungkin dengan penambahan bahan-bahan organik itu bisa meningkat ya. Mungkin kalau bagus kalau sudah di atas 5 ton ya. 5 ton per hektar itu sudah luar biasa. Ya. Dan bisa ditanam 2-3 kali 1 tahun, itu luar biasa. Makanya target kita bisa swasembada 2-3 tahun ke depan itu bukan ini ya, tapi insya Allah bisa menjadi kenyataan. Ya. Pak, itu saya juga pernah melihat ada lahan perkuburan ya Pak ya, yang dimanfaatkan selain rawa ya Pak ya. Iya. Itu juga sebagian program? Atau jadi itu kan saja euforia pada saat itu harga jagung ya kan memang harga jagung ini kan jagung ya. Jadi pada saat itu Pak Menteri Andi Amran Sulaiman memang pada saat itu memang sangat memperhatikan harga ya, harga jagung. Jadi jangan sampai produksi tinggi, harga justru turun gitu. Nah, pada saat itu harga jagung luar biasa sehingga sampai kuburan pun ditanami jagung gitu. Ya, padahal sebenarnya itu euforia masyarakat mungkin gembira melihat dan hasilnya sekarang ini untuk tahun ini saja produksi jagung kita luar biasa. Ya, bulan lalu Pak Menteri ekspor jagung, kita sudah ekspor jagung. Bayangkan yang sebelumnya kita kekurangan, sekarang bisa ekspor. Tahun ini langsung ekspor. Kemarin kan dilepas di Gorontalo. Sebenarnya kalau dari sektor pertanian ini tidak hanya semata-mata padi ya? Oh ya, jadi ini apa saja Pak? Itu puluhan ya, beberapa. Tapi memang yang menjadi prioritas misalnya. Jadi prioritas padi, jagung, kedelai. Jadi untuk itu di pangan ya, untuk di perkebunan ya tentunya di sini kelapa sawit ya, kelapa sawit, kelapa, tebu. Ya, dan tanaman rempah-rempah, ya pala, panili, cengkeh dan banyak sekali. Jadi itu komoditas unggulan. Belum lagi yang termasuk di hortikultura. Jadi buah-buahan, Ibu Nita pernah ada musangking ya? Musangking, mangga, manggis, banyak sekali. Ya, belum sayur-sayurannya. Jadi banyak sekali. Jadi semua itu mendapat perhatian ya, perhatian. Tetapi kita ini kan darurat pangan, kekurangan. Ini kita fokus kepada padi gitu. Yang lainnya juga ikut sama. Begitu. Iya. Persoalannya kita juga kenapa krisis pangan kan kabarnya bukan hanya sekedar konsumsi manusia, Pak ya. Ada juga dimanfaatkan untuk pakan ternak ya, Pak ya? Iya, pakan itu jagung. Jadi memang di sini kan ada jagung konsumsi, ada jagung pakan. Ya, kalau konsumsi saya rasa cukup ya. Yang selama ini yang bermasalah itu pakan ya. Karena salah satu campuran dari pakan ternak ya. Jadi seperti ada kan perusahaan-perusahaan besar ini. Dan sekarang untuk pakan jagung saya rasa sudah tercukupi. Dengan kemarin itu mengekspor artinya di dalam negeri itu sudah tercukupi. Iya. Oh, sudah tercukupi Pak. Termasuk pangan itu ya Pak. Oke. Iya, pakan ya. Iya. Ini mungkin pertanyaannya agak ke Sulawesi Selatan sedikit, buat siapa tahu Pak Haris bisa menjawab. Bagaimana sekarang penerapan teknologi pertanian di Sulawesi Selatan sendiri, Pak? Ya, alhamdulillah Sulawesi Selatan ini salah satu provinsi ya yang menerapkan ya yang pertanian modern ya. Jadi begini, Bu Nita. Jadi ada beberapa. Jadi ini sebelum masuk di situ.
ada kurang lebih 12-13 provinsi di sini, terutama yang sentra-sentra beras ini, itu akan diadakan percontohan pertanian modern. Pertanian modern ya. Jadi ada kurang lebih satu provinsi itu kurang lebih 10.000. Di situ akan diterapkan pertanian modern ya, dan itu bisa diduplikasi di beberapa daerah. Nah, khusus di Sulawesi Selatan ini, bagaimana penerimaan ini sudah sangat bagus karena masyarakat di sini di samping memanfaatkan bantuan dari pemerintah pusat, daerah, juga banyak yang swadaya. Jadi dia juga sudah sadar seperti combine harvester itu yang alat panen padi itu tidak semuanya bantuan pemerintah, banyak yang swadaya. Ya misalnya di Pinran, di Sidrap, di Wajo itu banyak pengusaha-pengusaha yang membeli dan menyewakan, dan itu untungnya luar biasa gitu. Untuk yang pemilik alat alsintan yang tadi itu disewakan ya Pak ya? Iya, jadi bayangkan itu kalau misalnya alatnya dari Sidrap, panennya di Maros, di Goa, atau sebaliknya di situ. Jadi penerimaan teknologi bagi masyarakat di Sulawesi Selatan serasa cukup bagus ya. Cukup bagus. Jadi kira-kira Pak, tahun depan dalam kondisi iklim yang misalnya anomali seperti sekarang ini, kita masih di dalam El Nino ya Pak, kemungkinan kekeringan. Ya, jadi mungkin tahun depan ya, ini kan biasanya tuh El Nino ada siklus. Ya. Ada siklus ya, ada siklus 5 tahunan gitu, ada 3 tahunan itu berulang. Ya mudah-mudahan tahun depan harapan kita jangan lagi El Nino ya, jadi kembali normal. Nah ini kan insya Allah tahun depan kalau ini berhasil kita lewati yang darurat pangan ini dengan pompa-pompa yang sudah terpasang dengan baik di seluruh provinsi, khususnya yang di Sulawesi Selatan, ya insya Allah tahun depan tidak ada masalah saya rasa ya. Mudah-mudahan ini kan El Nino dampak dari tahun lalu, dampaknya ke 2024. Ya 24. Sehingga kemarin ini waktu tanam kita itu mundur 1 sampai 2 bulan. Yang biasanya petani kita sudah menanam di bulan 12, bulan 1 itu mundur. Kekeringan kan Pak ya? Ya, kekeringan. Itu dampaknya memang El Nino-nya di 2003, tapi dampaknya sampai di 2024 sampai sekarang itu. Jadi mundur semua. Begitu. Nah, setelah kemudian isu tentang El Nino, lalu kemudian muncul lagi tentang La Nina ya Pak ya? Iya, itu kan dua hal yang ini. Jadi El Nino, kekeringan, La Nina itu artinya kebanjiran, kebanyakan air, gitu, banyak air gitu kan. Dan serasa memang kan di Sulawesi Selatan ini ada keunggulan. Ada keunggulan pola curah hujan yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Jadi secara ini Sulawesi Selatan itu dibagi 3 pola curah hujan. Ya. Jadi misalnya dari Parepare, Baru Pangkep sampai ke Jeneponto itu satu pola curah hujan. Ya, jadi puncaknya itu di Desember, Januari. Daerah ini mereka hujan, kita yang lain belum. Belum. Jadi di daerah lain ada lagi jadi namanya Pantai Barat. Pantai Barat. Kemudian ada lagi Pantai Timur yang menghadap ke timur. Itu Bulukumba, Sinjai, Bosowa, Sipilu. Di sana dia 2 puncaknya, makanya di sana sentra-sentra padi kita memang diharapkan sentra padi Sulawesi Selatan di situ 2 kali puncaknya dia. Jadi dia di jadi Desember, Januari dan Mei, April, sehingga dia bisa 2 kali menanam. Jadi kemudian ada lagi namanya peralihan. Peralihan dari Enrekan, Toraja Utara, Luraya di sana. Di sana memang ada kemarau tapi tidak terlalu lama. Jadi alhamdulillah Sulawesi Selatan itu jadi kalau kering di sektor barat, basah di sektor timur. Begitu sistemnya sehingga setiap tahun di Sulawesi Selatan itu ada pertanaman padi. Jadi sebenarnya sangat menguntungkan ya Pak? Sangat menguntungkan Sulawesi Selatan, dan itu sangat unik. Sangat unik, dan itu tidak jarang ada provinsi yang sama dengan iklimnya di Sulawesi Selatan. Baik, luar biasa ya Pak Sulawesi Selatan. Baiklah Pak, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbincang-bincang banyak tentang sektor pertanian. Mudah-mudahan kita juga melewati masalah krisis pangan ya Pak nanti dengan kehadiran keberhasilan dari Sulawesi Selatan bisa mengantar sampai ke swasembada nanti. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada podcast berikutnya Pak Haris. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Bu Nita, sahabat UKI dimanapun berada. Sehat selalu ya, sukses. Amin. Makasih banyak Pak. Terima kasih.
Sahabat UKI, demikian tadi perbincangan kami dengan Dr. Haris Bahrun, akademisi dan juga pakar pertanian di Sulawesi Selatan. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.